الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضيق على قلوب المنافقين والكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحاضرون المسلمون حفظكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Al-ayat. Shadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap hari sebanyak 10 kali dalam adzan, 5 kali dalam iqamah, total general sebanyak 15 kali dalam sehari semalam. Melalui lisan para muadzin, Allah menyeru kita dengan redaksi hayya 'alal falah. Mari kita semua meraih kebahagiaan, di mana hakikatnya mari kita semua meraih kemenangan. Hadirin, setiap kita dihajatkan oleh Allah dalam hidup ini untuk menjadi pemenang, tidak boleh menjadi pecundang. Lalu pertanyaannya, kepada siapakah kemenangan itu akan Allah berikan? Dalam Quran surah An-Naba ayat 31 Allah menegaskan, inna lil muttaqina mafaza. Sungguh kemenangan itu hanya akan Allah berikan bagi insan-insan yang bertakwa. Karena itu dari mimbar yang sangat sakral ini, khatib berwasiat pada diri pribadi dan umumnya jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab dengan takwa kita akan menjadi pemenang dalam hidup ini, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat nanti. Hadirin, dalam narasi para ulama, dunia ini disimbolkan sebagai darul imtihani wal ibtila. Dunia ini adalah arena tempat ujian dan cobaan. Karena itu ketika kita berani mengambil sikap untuk hidup di dunia ini, maka kita harus berani menanggung segala resikonya. Dan di antara resiko kehidupan itu, setiap kita harus siap diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Mari kita tafakuri dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Allah menegaskan, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surganya Allah? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Padahal belum datang pada kalian ujian sebagaimana Allah berikan pada orang-orang sebelum kalian. Hadirin, orang-orang sebelum kita yang diyakinkan oleh Allah akan menjadi penghuni surganya Allah. 1, minan nabiyyin, para nabi. 2, siddiqin, orang-orang jujur. 3, suhada, para pahlawan yang mati syahid. 4, solihin, orang-orang soleh. Mereka diyakinkan oleh Allah akan menjadi penghuni surganya Allah setelah mereka semua diberi ujian oleh Allah. Di antara ujian itu, kata ayat ini, pertama,
ba'sa ujian yang ringan, 2 dharra ujian yang berat, dan yang ketiga zilzal ujian yang maha berat. Hadirin, hari ini, minggu-minggu ini, saudara kita di Cianjur sedang diuji oleh Allah dengan zilzal, ujian yang sangat berat, ujian yang mengguncangkan jiwa mereka. Karena gempa bumi, mereka harus rela kehilangan harta benda. Karena gempa bumi, mereka harus rela kehilangan tempat tinggal. Bahkan mereka harus ikhlas ditinggal wafat oleh keluarga yang mereka cintai. Semua itu Allah ujikan kepada mereka. Pertama sebagai medan jihad, yang kedua sebagai ujian kesabaran yang Allah berikan kepada mereka. Tujuannya karena Allah ingin mereka menjadi penghuninya surga. Hadirin, dalam Ali Imran ayat 142 Allah pun menegaskan, am hasibtum an tadkhulul jannata. Lagi-lagi Allah bertanya, apakah kamu mengira bahwa kamu semua akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, padahal belum jelas siapa yang berjihad di antara kamu. Wa ya'lamus sabirin, bahkan belum jelas siapa yang paling sabar di antara kamu. Jadi hadirin, bila saudara-saudara kita di Cianjur menjadikan musibah gempa bumi ini sebagai medan jihad sekaligus guru kesabaran, setiap kita oleh Allah diperintah untuk bersabar, dan sabar itu butuh guru. Di antara guru kesabaran itu adalah ujian. Bila sekali lagi ujian gempa bumi itu dijadikan sebagai medan jihad sekaligus guru kesabaran, maka dengan ujian itu Allah berkehendak memasukkan mereka ke dalam surganya Allah. Hadirin, esensi ujian dalam Islam itu pertama sebagai ladang pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamal balai. Sesungguhnya besarnya pahala sangat bergantung pada besarnya ujian. Semakin besar ujian yang Allah berikan kepada kita, maka akan semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Bahkan kata Rasulullah, wa innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, bila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujian pada mereka itu. Saya menduga ujian yang Allah berikan pada saudara muslim kita di Cianjur itu bagian dari kecintaan Allah kepada mereka. Maka kata Rasulullah, paman radhiya, siapa saja yang ridho ketika diuji oleh Allah, falahur ridho, maka Allah akan meridhoi kepada mereka. Yang kedua hadirin, bila ujian dirasakan mendatangkan kesusahan, baik ba'sa, dharra maupun zilzal, ujian itu bisa mengguncangkan jiwa hingga lahirlah kesulitan, maka tugas kita harus yakin terhadap firman Allah dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 4. Kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan karena bencana alam itu, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah 185 kata Allah, yuridullahu bikumul yusra, dengan segala ujian itu Allah pada hakikatnya menghendaki kemudahan bagi kita semua. Wala yuridu bikumul yusra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan dengan segala apapun yang Allah tetapkan kepada kita semua. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, dengan ujian yang Allah berikan, kita pun juga harus yakin bila suatu saat ujian itu menerpa kita semua. Terlebih berbagai macam analisis ilmiah menunjukkan bahwa di lokus kita kota Bandung ini sangat rentan untuk mendapatkan bencana. Bila itu nanti datang menghampiri kita, kita harus yakin pada firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ketika Allah memberikan ujian, kita harus yakin bahwa kita akan mampu menghadapinya.
Pada ujungnya hadirin para tamu Allah rahimakumullah, ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam musibah, pada ujungnya kita harus mengembalikan itu semua kepada Allah. Dalam Al-Baqarah 156 Allah menegaskan, alladzina idza asabathum musibah, dan orang-orang apabila diberikan kepada mereka musibah, qalu, lalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya itu berawal dari Allah dan dikembalikan kepada Allah. Bila sampai pada kutub itu Allah menjamin, ulaika alaihim salawatum mir rabbikum. Apa ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, kata Allah. Dengan dikembalikan kepada Allah, musibah itu akan berbuah menjadi kesejahteraan. Hadirin, kesulitan bagi orang yang beriman dan bertakwa seperti musibah gempa bumi yang hari ini menerpa saudara kita di Cianjur, itu akan berbuah kesejahteraan bila dikembalikan kepada Allah. Tidak hanya itu, wa rahmatun, musibah pun akan berbuat rahmat, yakni derasnya cinta dan kasih sayang kepada kita. Tidak hanya itu, wa ulaika humul muhtadun, dengan musibah itu pula ketika dikembalikan kepada Allah, itu akan membimbing kita menuju hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bila kita bertakwa kepada Allah, termasuk takwa ketika Allah menguji kita, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan karena musibah itu. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi kita rizki dari arah yang unpredictable, rizki dari arah yang tidak kita duga-duga. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, kita doakan bersama-sama, semoga saudara-saudara kita di Cianjur dan di mana saja mereka berada yang sedang diuji oleh Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka bisa menerima semua musibah ini dengan lapang dada. Mereka jadikan musibah ini sebagai medan jihad sekaligus guru kesabaran. Dengan begitu segala musibah yang sedang mereka hadapi bukan menjadi awal dari penderitaan, tetapi menjadi momentum yang bisa menghantarkan mereka menuju kebahagiaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma tahhir qulubana wa afkarana wa ahsin akhlaqana wa ahsin bis salihati a'malana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahhadat ala nusrati syari'atik. Bawasikillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha
بها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بقيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة